Episode 23. Malam terakhir, jarak yang kian menyempit. Malam itu terasa berbeda. Sunyi di resort seolah lebih dalam dari biasanya. Debur ombak terdengar lirih, angin laut menyentuh tirai kamar dengan lembut. Besok pagi, Albi harus kembali ke kota. Kembali ke rutinitas, kesibukan, dan dunia yang selama ini ia kenal. Malam ini adalah malam terakhirnya di sini. Bersama Nia, Albi berbaring setelah mandi, menatap langit-langit kamar. Hatinya dipenuhi harap dan kecemasan yang bercampur jadi satu. Sejak hari ini, ia merasa semakin dekat dengan istrinya. Terlalu dekat untuk sekadar berpura-pura tidak menginginkan apa-apa. Dan hasratnya terasa semakin memuncak. Ia menginginkan malam pertamanya yang sesungguhnya. Tapi ia juga tidak ingin memaksa. Jika memang belum waktunya, batinnya, aku akan tetap menunggu. Nia berbaring di sisi lain ranjang. Keduanya diam. Tidak ada percakapan. Hanya napas yang terdengar jelas di antara jarak yang semakin menipis. Albi akhirnya bergerak mendekat. Perlahan, ia memeluk Nia dari samping. Tubuh Nia langsung menegang. Napasnya tertahan. Otot-ototnya kaku seolah siap menarik diri kapan saja. Albi merasakannya. Ia tidak bergerak lebih jauh. Tidak menekan. Tenanglah sayang, ucapnya pelan. Aku hanya ingin seperti ini. Nia terdiam. Aku tidur lebih nyenyak beberapa hari ini karena memelukmu, lanjut Albi. Mungkin karena sudah lama sekali aku tidak merasakan pelukan. Nia menelan ludah. Terakhir mungkin saat aku masih SMP. Suara Albi melemah. Setelah itu mama dan papa kecelakaan dan mereka meninggal. Nia terkejut. Dadanya terasa sesak. Sejak saat itu aku selalu sendiri, lanjut Albi lirih. Aku mengisi hidupku dengan kesibukan. Belajar tanpa mengenal waktu. Mengikuti berbagai ajang lomba. Selalu punya target yang harus kucapai. Aku tidak pernah benar-benar berhenti. Sebenarnya semua itu kulakukan karena aku tidak ingin merasakan kesepian. Nia mendengarkan tanpa menyela. Ia tidak pernah tahu cerita ini. Bahkan Sultan, kakaknya, tidak pernah menyebutkan cerita ini. Yang ia tahu hanya satu, Albi adalah pria yang layak. Perlahan, ketegangan tubuh Nia mereda. Ia mengangkat tangannya dan tanpa sadar membelai rambut Albi. Gerakan kecil itu membuat Albi semakin tenang. Pelukannya mengerat, tapi tetap lembut. Tidurlah dengan nyaman, ucapnya pelan. Aku akan di sini. Nia menarik napas dalam. Papa dan mamamu pasti melihatmu dengan sangat bangga, katanya lirih. Kamu sudah menjadi anak yang berhasil, dan sudah menjadi anak yang sangat baik. Mata Albi berkaca-kaca. Ia tidak menjawab, hanya mempererat pelukan. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan rasa sepinya keluar. Tanpa topeng, tanpa gelar, tanpa beban. Nia mengelus punggungnya perlahan. Albi merasa seperti kembali menjadi anak kecil, mendapatkan ketenangan yang telah ia lupakan selama bertahun-tahun. Beberapa saat berlalu, suara ombak menjadi latar yang menenangkan. Lalu Albi berbisik, ragu namun jujur, bolehkah aku mencium pipimu? Jantung Nia berdegup kencang. Dadanya naik turun. Ia gugup. Takut, tapi tidak ingin menjauh. Pelan, ia mengangguk. Albi mengangkat wajahnya dan mencium pipi Nia dengan lembut. Bahkan lebih lama dari yang ia rencanakan. Nia bergetar. Ia sedikit bergerak. Albi segera menyadarinya. Ia menarik diri. Mungkin belum malam ini, katanya pelan. Tapi Albi merasa lega setidaknya malam ini. Nia tidak menolak dipeluk dan dicium olehnya. Itu sudah kemajuan, pikirnya. Ia kembali memeluk Nia, tidak memaksa, tidak menuntut. Nia tidak memberontak. Meski masih tegang, tangannya tetap berada di rambut Albi, mengelus tanpa sadar. Hingga napas Albi teratur dan tertidur. Nia sendiri masih terjaga. Hatinya masih gelisah, takut, namun juga hangat. Pelukan itu membuatnya merasa aman. Sesuatu yang jarang ia rasakan. Perlahan, rasa lelah mengalahkan pikirannya. Ia mendekat dan tertidur. Malam terakhir mereka di resort berakhir tanpa apapun yang dipaksakan. Namun justru karena itu, jarak di antara mereka semakin menghilang. Besok mereka kembali ke dunia nyata. Apakah kedekatan ini akan bertahan di tengah kesibukan dan masa lalu yang perlahan
muncul ke permukaan, bersambung,